program KPPWJ Jemaat Kediri. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh menyiapkan waktu untuk bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, bersyukur untuk hari ini karena Allah sudah membangunkan kami dengan tubuh kekuatan yang baru yang datang dari Allah. Tuhan, kami hari ini diberikan sehat, kuat karena pertolongan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan waktu kami untuk mengawali hari baru pemberian Tuhan saat ini dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar, kami baca, akan mendasari iman percaya kami, dan kami boleh terus hidup berpengharapan di dalam Kristus. Menyerahkan Bapa waktu kami sepenuhnya untuk saat ini ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-34. Ibu-ibu, kami persilakan untuk membaca perikop ini secara lengkap. Tetapi saya akan membacakan sebagai ayat natsnya pada ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adapun judul renungan pada pagi hari ini menjadi bagian dari rencana Tuhan. Menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini sudah menjalani kehidupan berbeda-beda. Ada yang baru 30 tahun, ada yang 40 tahun, 50 tahun, bahkan diberkati usia sudah 60 tahun lebih. Nah, menurut panjenengan, peristiwa apakah yang paling penting di dunia ini? Saya percaya bahwa setiap ibu-ibu punya jawaban yang berbeda-beda. Mungkin ada yang begitu merasakan kesukacitaan saat anaknya lulus dengan predikat cum laude. Ada yang merupakan hal yang penting pada saat anaknya mendapatkan pekerjaan. Tetapi ada sebagian orang yang sudah sukses, maka hal yang penting bila bisa meraih rencana dan tujuan hidupnya dengan baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa saat yang lalu kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita orang percaya. Ini merupakan hal yang menyukakan bagi setiap kita. Namun ada hal atau peristiwa yang lebih penting. Apakah itu? Tentunya kita tahu semuanya. Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa kenaikan boleh terjadi, tetapi pasti diawali dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus memiliki implikasi atau makna bagi kita, yaitu kita pun akan bangkit di dalam Yesus Kristus. Hal tersebut ditulis dengan jelas dalam bacaan kita hari ini pada ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Tuhan Yesus telah bangkit sebagai yang sulung. Maka orang yang percaya yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali di kemudian hari. Paulus mengingatkan kepada kita tentang peristiwa kebangkitan Kristus, agar kita terus hidup dalam pengharapan dan iman yang teguh di tengah tantangan kehidupan saat ini. Oleh sebab itu, setiap kita yang percaya dipanggil menjadi bagian dari rencana Tuhan, yaitu ikut serta mewartakan dan menyaksikan karya Allah dan kebangkitan Kristus kepada dunia ini. Firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk terus bersyukur atas segala anugerah dan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur karena kita menjadi bagian dari rencana keselamatan kepada dunia ini. Kalau kita saat ini masih Tuhan berikan hidup dengan kekuatan, kesehatan, marilah kita arahkan hati senantiasa tertuju pada Kristus. Karena Ia yang telah bangkit memberi kepastian, Ia yang telah bangkit memberi jaminan bagi kita akan kebangkitan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Tugas sebagai seorang ibu, tugas sebagai orang tua, tugas kita sebagai anak, tugas sebagai anggota masyarakat, sebagai karyawan di dalam satu perusahaan. Mari kita terus berkarya, mari kita terus melayani Tuhan. Sadarlah bahwa setiap kita adalah rencana Allah untuk dunia ini, yaitu menghadirkan kasih dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita untuk terus hidup bersandar kepada Kristus, tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman ini akan terus menguatkan iman, menguatkan hati kami untuk terus bersandar dan berpengharapan di dalam Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh menjalani hari baru pemberian Tuhan saat ini dengan kami terus giat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Menyerahkan Bapa waktu kami sepenuhnya untuk hari ini ke tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera anugerah Allah terus menyertai kehidupan kami hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Selamat pagi ibu-ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.